warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil wabarakatuh. alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fattabi'una ahsana. Ilahi anta maksudi wa ridha wa matlubi atini muhammadaka wa ma'rifatak. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ayah Bunda melanjutkan teknik murojaah yang asik dan membuat kita mandiri. Kalau kemarin sudah temanya apa, tekniknya adalah temukan cinta. Yang kedua ini adalah murojaah aktif dan pasif. Jadi lakukan murojaah aktif dan pasif. Ustaz mau kasih tahu yang pasif dulu karena yang lebih ringan, lebih gampang dilakukan. Telinga ini mahal, ayah bunda. Jadi telinga ini dia bisa memasukkan input dalam seharian, nggak tahu berapa juta input masuk, keluar, masuk telinga kita. Dan karena itu manfaatkan dengan sebaik-baiknya telinga kita. Dan Uspo pernah kasih tahu kepada ayah bunda bahwa ada anak Fajar Abdurrahman Wahidiono, cerebral palsy, orang tuanya cuma muter-muterin aja. Bacaan Al-Quran dengan speaker Al-Quran hafal 30 juz. Padahal gagal otak. Dan itu juga berlaku pada Muhammad Najah di Lombok. Jadi Usbab sudah pernah sampaikan, Usbab pernah datang ke sana, Usbab tanya bagaimana cara ngapal Najah. Najah Masya Allah secara palsi juga 9 bulan hanya dengan mendengarkan aja. Jadi bundanya ngambilin speaker Al-Quran dan cuma diperdengarkan hafal. Karena itu, ayah bunda biasakan telinga kita. Jadi kalau lagi ngafal surat Yasin, mau di kantor, mau di rumah, mau di perjalanan, mau apapun juga di kendaraan, nah bisa dengarkan dengan speaker Quran misalnya. Atau kalau ayah bunda semuanya pakai HP, nah itu ada aplikasi. Aplikasinya boleh dicatat. Ada Quran Base yang biasa Uspa pakai. Itu ada terjemah perkataannya. Perasaan Osbob sudah pernah kasih tahu tuh tekniknya. Dan kemudian juga ada Quran for Android. Biasanya Osbob pakai itu. Dan itu nggak usah di-download sama ayah bunda. Jadi soundnya. Dan misalnya surat Yasin di Quran Base itu, nah tinggal di bagian bawah pilih tuh mana mana kori yang cocok. Dan biasanya di looping. Kalau hari ini kita merojaahnya ayat, mulai dari ayat berapa tuh, ayat 34 sampai ayat 50, 34 sampai 50 tuh looping aja. Ayat pertama 34, 50, mau diulang berapa kali? Mau di setel sekali, dua kali, tiga kali, atau empat, sehingga dia bakal ngulang-ngulang sendiri. Dan insya Allah bakal bakal nancep. Kemarin Usbab sudah kasih tahu, mau aktivitas apapun juga diputer-puter kayak begitu, mau sambil nyuci, mau sambil masak, mau sambil segala macam, nanti nempel, insya Allah. Dan itu murojaah pasif. Dan nanti kalau sudah ya bunda lakukan itu, biasakan mulutnya ngikutin, barengin bacaan imam. Dan tips lagi tambahan murojaah pasif nih. Misalnya وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. Bacaan imam begitu mulut kita bareng. Ada jeda di situ, tips dari Usbov, coba duluin bacaan imam. Kira-kira ayat berikutnya apa? Jadi وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ. Tiba-tiba kita ngucap begitu, rupanya imamnya bacanya lain. Berarti kita salah. Tandain tuh, ayah bunda. Jadi, kalaupun murojaah pasif, tips dari Usbog, jangan melulu selalu bareng. Kalau sudah di ujung ayat, coba tebak. Ayat berikutnya apa? Itu tipsnya. Supaya apa? Supaya ayah bunda tahu tuh. Oh, rupanya apa yang ada di hafalan kita, rupanya sudah aman atau belum aman.
sudah benar atau masih kurang benar. Nah, itu tipsnya. Jadi murojaah pasif. Dan murojaah pasif itu juga bisa dilakukan sama ya Bunda kalau pengen ngikutin masjid-masjid favorit dengan imam-imam favorit di sekitar. Kalau ada imam-imam dan masjid-masjid yang bacaannya panjang, coba ikutin. Dan nanti juga kalau makin banyak hafalan ayat Bunda nanti bakal terbiasa. Bakal terbiasa, oh ayat ini dibaca. Sambil kita jadi makmum, kita nikmatin bacaan. Nah, itu model-model kayak begitu ayat Bunda. Jadi sering-sering. Terus juga sering buka YouTube, cari surat-surat yang sudah dihafal. Hafalan ayat Bunda sebenarnya sudah banyak. Sudah Al-Kahfi, surat Yasin, surat Al-Mulk, Al-Waqi'ah, Ar-Rahman. Wah, udah banyak tuh. Sebenarnya amat nikmat. Juz 30 nih. Jadi mulai membiasakan telinga kita daripada ngedengerin hal-hal yang tidak berguna. Terus sekarang yang muroja aktif bagaimana Mas Bob? Muroja aktif itu ya Bunda adalah muroja yang kita lakukan itu kita yang melakukan sendiri tanpa ada yang bimbing atau kita ikut bacaan orang. Dan biasanya itu lakukan dalam sholat wajib. Apalagi buat Bunda. Yang perempuan ini kalau tidak berjamaah, nah sholat sendiri, sholat wajib tuh pakai ayat hari ini 34 sampai 50 pakai. Terus dalam sholat-sholat sunnah, praktekkan, cobain. Jangan takut salah, karena kalau salah nanti langsung aja setelah usai sholat, buka mushaf. Jadi nikmatin. Dan ayah bunda ketahuilah bahwa enak kalau sholat kita dengan hafalan baru, rupanya lancar. Udah nikmat. Kalau nggak lancar, sebab nggak lancar aja nikmat. Percaya deh, coba deh. Nih hafalan kita nih, kita pakai dalam sholat. Terus gagal di tengah-tengah, ngek gitu. Dan Masya Allah, habis selesai sholat tuh yang mogok itu, terus kita ambil mushaf, nikmat kayak dikasih tahu sama Allah. Nih benerin ayat ini, benerin. Itu aja nikmat. Jadi jangan pernah takut gagal. Jadi ini murojaah aktif yang dilakukan. Terus jangan biasakan pegang mushaf. Jangan biasain. Kemarin dalam kajian Kitab At-Tibyan hari Ahad pagi, Ustaz sudah sampaikan bagaimana penulisan mushaf kan. Jadi di zamannya Abu Bakar, di zamannya Utsman. Hatta Utsman sudah kumpulkan mushaf, itu hanya dibuat 4 kopi dan dikirim ke masing-masing negara. Kufah, Basra, Syam, dan Madinah. Bayangin, satu negara cuma satu mushaf. Lagi-lagi di zamannya Utsman, para sahabat sampai di tempat negeri-negeri yang jauh tidak pakai mushaf. Jadi nikmatin hafalan Al-Quran tanpa mushaf coba. Dan kalaupun misalnya ayah bunda perlu dengan mushaf, pastikan ayah bunda juga bisa menuliskan. Jadi nikmat. Jadi jangan biasakan pegang mushaf. Itu murojaah aktif. Sekarang tips untuk mempraktikkan murojaah aktif ini, mulai jadi imam sholat. Yang laki-laki, nah ayah Sadirman langsung senyum. Yang laki-laki, ayah Ismail, ayah Suhadi, mulai jadi imam sholat. Sebenarnya udah kalibernya, udah kaliber kelas kelas provinsi ini. Hafalannya udah banyak, Al-Kahfi, Ar-Rahman, Al-Waqi'ah, Yasin. Itu imam-imam kampung sebenarnya gemeter nih sama ayah-ayah. Dan para bunda juga begitu. Jadi imam sholat di rumah buat wanita-wanita yang ada di rumah. Jadi dengan anak-anaknya yang perempuan, dengan khodimat kalau ada ART, jadi imam. Dan dan dengerin ya, ini pesan Mas Bob. Mereka akan bangga sekali kalau mereka dapati di rumahnya atau di masjidnya bacaan imamnya panjang. Nggak ketemu tuh di Indonesia, hatta di masjid-masjid agung Mas Bob nggak ketemu.
nyari yang sholat Jumat, hari Jumat subuh aja bacaannya surat Sajadah sama surat Al-Insan jarang. Maka ya Bunda udah dapet tuh dari usbab setiap hari. Kumpulin, praktekin, coba jadi imam sholat. Yang perempuan jadi imam sholat di rumah. Amat indah kalau misalnya Bunda Yeni di Jambi di rumahnya mimpin anak-anak perempuan kecil tuh di kaki esnya. Sholat maghrib bacaannya adalah Yasin 83 ayat. Geleng-geleng kepala. Awal-awal ya pasti orang-orang nggak terbiasa ngeluh. Tapi lama-kelamaan ntar nagih. Coba aja di Cianjur, Gus Bob tuh kalau sholat panjang. Awal-awal santri-santri kaget. Tapi nanti suatu saat mereka bakal bakal merindukan. Seperti para sahabat merindukan Rasulullah kalau sholat tuh panjang aja. Gitu. Jadi ayo, Ismail, Suhadi, Sadirman, mulai tampil. Kalian udah kelas masjid provinsi, jangan-jangan masjid nasional. Tinggal benerin bacaannya, nanti masya Allah. Dan nggak perlu harus menguasai lagu-lagu makomat, nggak ya. Baca yang nikmat aja keluar dari hati, nanti akan Allah kasih nada sendiri buat kita. Lihat Imam Masjidil Haram, Uswab mau sebut nama-namanya masing-masing. Imam Abdurrahman Sudais, Imam Mahir Mu'aikli, Al-Juhani, Bandar Balillah, dan banyak lagi. Semua mereka ngajinya nggak pakai makomat, nggak pakai nada sika, nada bayati, nada nahawan, enggak. Ntar kalau Usbub jelasin makin puyeng ayah bunda. Tapi ketahuilah bahwa mereka bacanya dari hati, dikasih Allah nada khusus. Sama seperti kalau ayah bunda ngedengerin bacaan Mahat Kauni di mana aja, itu bacaannya bacaan Usbub. Padahal Usbub kagak ngerti itu. Bayati, Nahawan, Sikah, segala macam ros, enggak. Jadi muncul nada sendiri. Nah udah, pokoknya mulai jadi imam sholat. Yang perempuan di rumahnya. Rasakan kemegahan, kemewahan, dikasih baca Al-Kahfi. Pengen tuh ayah bunda sholat 2 rakaat Al-Kahfi selesai. Pengen. Ntar kalau pengen ngerasain, ntar main ke Cianjur, nginep. Nanti Usbub bikin program, mabit bareng-bareng. Ini kuotanya 20 orang. Nah, kita malam sholat Al-Kahfi. Sholat malam 2 rakaat Al-Kahfi. Nanti 2 rakaat lagi Yasin. Kapan kita mulai? Ya, jadi nanti supaya ayah bunda bisa ngerasain, iya, ya enak. Dan nggak ketemu di masjid manapun juga. Terus tips untuk murojaah aktif, mimpin halakoh murojaah. Jadi grup-grup besting ada, mulai itu kasih jadwal. Bunda Eli misalnya. Nah, yang ikutan di grup bestinya Bunda Eli, nanti Bunda ini ya hari ini, Bunda ini ya hari ini. Gantian, mulai mimpin. Karena kalau terus jadi makmum, nggak pernah jadi imam, nggak ngerasain kenikmatan jadi imam. Imam tuh pahalanya besar. Dan mimpin murojaah juga begitu. Dan latihan. Terus tips nomor 3, supaya kuat melakukan murojaah aktif, ini gampang, enak, dan lagi. Tipsnya adalah ngajar. Pastikan ya, ayah bunda, ini selalu terjadi pada Usbub. Rasanya udah benar kita persiapan. Begitu ngajar, ada aja ntar dikasih sama Allah. Nih, yang ini. Kamu belum kuat, di sini belum kuat. Gitu. Ntar hafalan kita kuat karena ngajar. Jadi, karena ngajar, pasti Allah bikin kuat. Itu pengalaman Usbub. Ntar tanya aja mau mideti. Tanya aja sama yang sudah sering ngajar Al-Quran di mana-mana. Itu tips ngajar itu, ini kalau orang Surabaya namanya bonek. Bondo nekat. Makin nggak punya persiapan, tampil aja coba ngajar.
Pulang dari situ ntar pasti belajar lagi. Itu. Nah, ayah bunda, itu cara asik untuk menguatkan hafalan kita murojaah yang nikmat. Yang kedua ada kemarin Mas Bob sampaikan sampai ngerasain menemukan rasa cinta. Nah, sekarang adalah murojaah pasif dan aktif. Nggak usah dipikirin, tinggal jalanin. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.